Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Hendro Situmorang, Lisa Herianti, Muhammad Fikri Aditya, Mursyad Fahmi, dan saya sendiri Nur Afandi. Dan yang terakhir ada Tri Aji Sebarkah. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang B2B Digital Business Model. Model bisnis tidak hanya sangat relevan di area B2C, tetapi juga di sektor B2B Tamers 1998-1999. Model bisnis B2C didasarkan pada berbagai layanan hingga private klien pribadi. Model bisnis B2B secara eksklusif fokus pada transaksi antar perusahaan. Kian et al. 2010. B2B ialah perantara elektronik website untuk interaksi antara perusahaan-perusahaan penyedia barang atau jasa secara online. Beberapa perusahaan saling bertransaksi melalui suatu platform teknologi yang seragam. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bang Hendro. Tipikal B2B business model terbagi ada 4. 1. Detail produk. Yang kedua, mengakses detail produk. Yang ketiga, memesan produk. Dan yang keempat, menerima proses order dan mengirim produk. Sumber model B2B terdiri dari permulaan dan penyelesaian transaksi dari pembeli ke penjual. Tujuan dari model bisnis ini adalah untuk menangani transaksi bisnis manajemen pengadaan melalui internet, Kamarin Matos, dan kawan-kawan 2013. Di sini hubungan layanan langsung antara pembeli dan penjual diperlukan. Bagi pembeli tidak hanya penting bahwa produk dan layanan yang diperdagangkan dipasok cepat, tetapi juga mampu bereaksi secara fleksibel untuk perubahan permintaan yang tidak terduga. Rantai nilai gabungan dari model bisnis pengadaan terdiri dari 5 tahapan utama. Dalam tahapan perencanaan permintaan, seseorang harus menentukan item yang perlu diperoleh untuk proses produksi dan menentukan jumlah barang yang dibutuhkan. Sebelum pengiriman barang yang sebenarnya dan proses pembayaran dapat dilakukan. Pesanan itu harus dimulai secara resmi dan ditugaskan ke masing-masing pemasok. Dilanjutkan Kak Lisa. Diskon berapa tuh Om? Nah, selanjutnya di sini ada rantai nilai gabungan dari model bisnis sourcing. Yang step 1 ada daftar permintaan, step 2 mencari penyedia, yang ketiga step pilih penyedia atau produk, step 4 order, dan step 5 proses pesanan. Nah, daftar permintaan step pertama ada spesifikasi barang yang dibutuhkan, dan yang kedua jumlah barang yang dibutuhkan. Dan step kedua mencari penyediaan, pencarian untuk penyediaan potensi, menghubungi penyedia potensi. Step ketiga ada pilih penyedia atau produk, pilihan dari penyedia dan pilihan dari produk. Terus selanjutnya yang proses order, situ ada pembelian pesanan, transmisi pesanan. Dan proses terakhir itu proses pesanan, ada resi, verifikasi faktur, dan pembayaran. Next. Nah, selanjutnya ada model bisnis penjualan. Penjualan model bisnis B2B melibatkan inisiasi dan penyelesaian langsung transaksi bisnis B2B dari penjual ke pembeli. Tujuan bisnis ini, model ini menangani transaksi penjual melalui internet. Berbeda dengan sourcing model, di sini entitas penjual melalui hubungan langsung antara pembeli dan penjual. Report dan Spiloka 1995. Pertukaran B2B, sisi jual terdiri dari marketplace, sisi jual, dan etalase B2B. Marketplace sisi jual adalah platform pasar berbasis web yang menawarkan produk atau pelayanan penjual kepada sejumlah calon pelanggan bisnis. Si penjual sendiri biasanya mengoperasikan platform pasar dan mengimplementasikannya dalam bentuk extranet. Extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet
dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur, penjual, mitra, pelanggan, dan lain-lain. Rantai nilai agregat model bisnis penjualan terdiri dari 5 tahapan. Dalam tahapan manajemen akun utama, perusahaan harus terlebih dahulu mengidentifikasi segmen pelanggan yang ada dan relevan di pasar. Berdasarkan ini, mereka kemudian bisa pilih segmen pelanggan yang seharusnya ditangani dan membuat platform penjualan masing-masing sesuai dengan strategi hubungan pelanggan yang dikejar. B2B pribadi pertukaran B2B sisi jual. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Fik. Oke, selanjutnya ada rantai nilai gabungan dari model bisnis penjualan. Step pertama, kunci manajemen akun. Step kedua, saluran hubungan. Step ketiga, eksekusi penjualan. Step keempat, penagihan. Step kelima, manajemen setelah penjualan. Step pertama, kunci manajemen terbagi dari 2, yaitu segmen analisa dari pelanggan. Yang kedua, segmen pilihan dan pelanggan. Step yang kedua, saluran hubungan terbagi menjadi 2, manajemen hubungan pelanggan. Yang kedua, membangun platform penjualan. Yang step ketiga, eksekusi penjualan. Yang terbagi menjadi 2 adalah proses pemasaran. Yang kedua, pengiriman barang, penyediaan jasa. Step keempat, penagihan terbagi menjadi 2, yaitu invoice. Yang kedua, direct debit. Yang step kelima, manajemen setelah penjualan terbagi menjadi 3, yaitu 1, kesetiaan pelanggan, 2, layanan, 3, dukungan pasca jual. Next. Model bisnis kolaborasi yang mendukung. Kolaborasi pendukung model B2B terdiri dari penciptaan nilai kolaboratif dan terdiri dari bidang R&D, produksi, dan penjualan kolaboratif. Jadi fokus perhatiannya adalah kerjasama dan lebih tepatnya upaya bersama dari beberapa perusahaan di bidang penelitian, pengembangan, produk, dan penjualan. Subkategori kolaboratif mengacu pada pengembangan bersama produk yang baru atau penawaran layanan yang biasa diwujudkan dengan menetapkan hal yang sesuai jaringan perusahaan atau inovasi jaringan. Subkategori kedua dari model bisnis kolaborasi suportif adalah produk kolaboratif. Tujuan produksi kolaboratif adalah produksi bersama barang dan jasa, didukung oleh penggunaan teknologi e-bisnis. Di dalam konteks rantai pasukan terintegrasi dari berbagai jaringan mitra juga merupakan pendekatan produk kolaboratif. Subkategori terakhir dari model bisnis kolaboratif suportif adalah penjualan kolaboratif. Model bisnis penjualan kolaboratif menggambarkan praktik beberapa pelaku industri yang membangun platform pertukaran penjualan bersama dan mengoperasikan secara kooperatif. Dalam konteks ini tidak ada perantara lebih lanjut yang terlibat dalam prakteknya. Penjualan kolaboratif biasanya dibentuk melalui sebuah konsorsium yang menawarkan pertukaran perdagangan atau banyak ke banyak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Mursyid. Baiklah, rantai nilai gabungan dari model bisnis kolaborasi terbagi menjadi 5 step. Step yang pertama, kolaborasi perencanaan. Step kedua, kolaborasi mitra. Step ketiga, kolaborasi penjadwalan. Step kelima, kolaborasi pemenuhan. Step kelima, kolaborasi auditor. Step yang pertama, kolaborasi perencanaan terbagi menjadi 1, analisis nilai rantai menurut kolaborasi. Step kedua, kolaborasi mitra terbagi menjadi 2. Yang pertama, identifikasi dan pilihan dari potensi kolaborasi mitra. Step yang kedua,
menghubungi dan negosiasi kontrak. Step yang ketiga, kolaborasi penjadwalan terbagi menjadi dua. Yang pertama, definisi grafik organisasi. Yang kedua, kesimpulan dari kolaborasi kontrak. Step keempat, kolaborasi pemenuhan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kolaborasi pemenuhan. Yang kedua, eksekusi didefinisikan kolaborasi. Yang ketiga, pemasangan IT platform. Step kelima, kolaborasi auditor terbagi menjadi dua. Yang pertama, pemeriksaan kolaborasi pemenuhan. Yang kedua, pengukuran kinerja kolaborasi dan implementasi dari perbaikan. Next. Model bisnis perantara layanan. Model bisnis B2B dari perantara layanan mendukung transaksi bisnis B2B oleh menyediakan informasi dan pasar atau Well dan Vital 2013. Model ini melibatkan penyediaan atau perantara pihak ketiga. Dengan demikian, tidak ada hubungan langsung antara perusahaan yang akhirnya membuat kesepakatan dan melakukan transaksi. Sebaiknya merupakan hanya terhubung satu sama lain melalui perantara yang sesuai. Tidak seperti informasi elektronik. Pasar elektronik tidak hanya menawarkan informasi tetapi juga akses ke produk dan layanan. Pasar elektronik adalah pertukaran pedagang elektronik dioperasikan oleh perusahaan perantara untuk mengcocokkan penjualan dan pembeli potensial. Pertukaran tersebut tidak hanya menampilkan produk atau layanan, tetapi juga bertindak sebagai perantara penunjangan untuk proses transaksi antara pembeli dan penjual. Untuk misalnya dengan menyediakan ruang pedagang khusus dan layanan pendukung dalam pembayaran pengolahan. Sebuah exchange untuk menjadi sukses membutuhkan ruang lingkup platform IT yang besar dan periklanan yang sesuai, terutama di sisi penawaran. Sebagai contoh, perusahaan NeoGrid mengoperasikan salah satu platform pertukaran elektronik terbesar di dunia industri retail yang digunakan oleh lebih dari 1.000 klien bisnis. NeoGrid 2016. Oke, akan dilanjutkan oleh Bang Triaji. Baik. Rantai nilai gabungan dari model bisnis perantara layanan. Step pertama, konsep desain. Step kedua, akuisisi konten dan platform konstruksi. Step ketiga, pemasaran atau distribusi. Step keempat, penagihan. Dan step kelima, manajemen setelah penjualan. Step pertama, konsepsi dan desain terdiri dari layanan penentuan dan sasaran definisi kelompok. Step kedua, akuisisi konten dan platform konstruksi terdiri dari kumpulan informasi, akuisisi penawaran, dan coding dari pembangunan platform IT. Step ketiga, pemasaran atau distribusi, terdiri dari akuisisi pelanggan, kelompok sasaran pemasaran khusus, dan penyedia layanan. Step keempat, penagihan, yang terdiri dari penanganan pembayaran dan manajemen klaim. Step kelima, manajemen setelah penjualan, yang terdiri dari manajemen hubungan dengan pelanggan dan manajemen data pelanggan. Next. Sekian dan terima kasih. Persentase dari kelompok 6. Jika banyak kurang, mohon maaf. Dan jika banyak kelebihan itu karena kerjasama tim. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.